tadi pagi pada pukul 6 lebih 26 menit lebih 50 detik waktu Indonesia Barat, pesisir timur Kamchatka Rusia diguncang gempa dahsyat berkekuatan 8,7. Gempa ini memiliki kedalaman epicenter 18 km dan tepat berada di bidang kontak antar lempeng, di mana lempeng Samudra Pasifik menunjang ke bawah lempeng Eurasia tepat di pesisir timur Kamchatka, semenanjung Kamchatka. Dan gempa ini memiliki mekanisme sumber dengan pergerakan vertikal atau naik, yang mana penyesalan thrust fault ini sangat sensitif dengan timbulnya gangguan kolom air laut yang tentunya akan menimbulkan tsunami. Nah, ini adalah gempa yang terbesar pertama pasca terjadinya gempa Kamchatka tahun 1952 yang berkekuatan 9,0. Saya mau tanya, ini produktif nggak zoomnya? Saya ingin laporan dari kantor Zoom. Apa produktif revisi? Kalau tidak dengar, matikan semua. Kalau tidak dengar, matikan semua sistemnya. Saya ingin komentar dari partisipan Zoom. Apakah suara saya dengar? Oke, baik, terima kasih. Baik, gempa Kamchatka ini memiliki kelas gempa dahsyat, di mana pada sebut berkekuatan 8 hingga 9 magnitudo. Dengan 818, maka dengan penyesalan naik atau patahan yang memiliki mekanisme thrust fault, maka untuk saya ini kan sensitif membangkitkan kolom air laut, dan itu adalah jika terjadi tsunami. Nah, ketika Pacific Tsunami Warning Center yang berpusat di Hawaii menyampaikan peringatan dini tsunami yang berpotensi akan melanda Rusia bagian timur, Jepang, Alaska dan Filipina, Hawaii dan Guam, dan di Indonesia tidak disebutkan. Tetapi kami BMKG memiliki pemahaman bahwa setiap gempa besar yang berada di lingkar Pasifik dan berkekuatan di atas 8 itu akan sampai ke Indonesia. Maka BMKG berinisiatif langsung memodelkan tsunami terkait dengan gempa yang terjadi. Dan ternyata benar, tsunami berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia dengan status ancaman waspada. Artinya, tsunami dapat terjadi dengan ketinggian kurang dari 50 cm atau kurang dari setengah meter, yaitu di wilayah Talaut, Kepulauan Talaut, dengan waktu tiba diestimasi pukul 14:52. Kemudian Gorontalo bagian utara, waktu tiba pukul 16:39 WITA. Halmahera Utara pukul 16:04 WIT waktu Indonesia bagian timur. Kemudian Manokwari pukul 16:08 WIT. Raja Ampat pukul 16:18 WIT.
Biak Numfor pukul 16:21 WIT, dan Supiori pukul 16:21 WIT juga. Sorong bagian utara pukul 16:24 WIT, Jayapura pukul 16:30 WIT, dan Sarmi pukul 16:30 WIT. Selanjutnya perlu kami jelaskan bahwa untuk pulau-pulau atau kawasan yang tidak disebutkan dalam list daftar ini tetapi berdekatan dengan wilayah-wilayah yang disebutkan, maka kami anggap sama atau waktunya berdekatan, sehingga kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Jika waktu-waktu yang sudah kami sampaikan tadi merupakan waktu tiba tsunami berbasis pemodelan tsunami, maka kami menghimbau pada masyarakat agar menjauhi pantai setengah jam hingga 1 jam sebelum waktu yang kami sebutkan tadi. Berikutnya adalah hasil monitoring yang telah dilakukan BMKG terkait dengan perjalanan tsunami dari sumbernya di Kamchatka hingga menyebar di kawasan Pasifik sudah tercatat di beberapa lokasi buoy maupun tsunami guide. Seperti di Kushiro, Jepang, itu ketinggian tsunami 10 cm. Kemudian di Hanasaki 30 cm. Kemudian di Nikkoi 30 cm. Kemudian di Ofunato 40 cm. Di Petrovsk 10 cm. Kemudian yang berikutnya di Guam itu sekitar 15 cm. Namun demikian kita akan terus memantau perjalanan tsunami ini dan kami akan terus laporkan kepada media. Kemudian hasil monitoring aktivitas aftershock yang berhasil dipantau BMKG hingga pukul 10:40 tadi kita sudah mencatat 18 kali aktivitas gempa susulan di Kamchatka dan sekitarnya dengan magnitudo terbesar 6,9 dan magnitudo terkecil 5,5. Kawan-kawan awak media yang kami hormati, kita selama ini sudah mencatat sejarah tsunami yang merupakan tsunami jauh atau teletsunami. Seperti halnya yang terjadi pada tahun 2011, tepatnya pada tanggal 11 Maret 2011. Saat itu terjadi gempa Tohoku berkekuatan 9,0 dan ancaman tsunami juga sama dengan yang terjadi hari ini, yaitu waspada. Saat itu berdampak di Supiori, 1 orang meninggal dunia, dan di Jayapura di kampung Heltekam itu 1 orang meninggal dan beberapa rumah mengalami kerusakan. Tinggi tsunami lebih dari 1,5 meter. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita bersama bahwa apa yang kita berikan warning atau peringatan dini hari ini terkait dengan gempa Kamchatka, di mana status ancamannya adalah waspada atau kurang dari 1,5 meter. Namun pada kasus-kasus khusus di kawasan yang sangat lokal, pada pantai-pantai yang berbentuk teluk atau corong yang sempit, maka akan memungkinkan terjadinya amplifikasi tsunami
sehingga ketika tsunami bisa lebih dari setengah meter. Ini yang patut kita waspada. Dan BMKG saat ini akan terus memantau perjalanan tsunami Trans-Pasifik ini menggunakan tsunami guide yang dimiliki oleh BMKG, ada 106, dan lebih dari 200 titik tsunami guide yang dioperasikan oleh Badan Informasi Geospasial. Perlu kami sampaikan juga bahwa gempa Kamchatka 8,7 hari ini bisa dikatakan sebagai perulangan apa yang telah terjadi pada 75 tahun yang lalu. Tepatnya pada tahun 1992, Kamchatka dengan gempa berkekuatan 9,0 dan memicu tsunami 18 meter. Tsunami menerjang kota Sapiro hingga Kuril dan menewaskan lebih dari 2.300 orang meninggal dunia. Jadi ini adalah perulangan gempa besar pertama pasca gempa Megatrust Kamchatka 1952 berkekuatan 9,0 75 tahun yang lalu. Kemudian perlu kami sampaikan beberapa saran pada masyarakat bahwa khususnya masyarakat yang kami sampaikan wilayah-wilayah terdampak tadi yang berpotensi terjadi tsunami dengan ancaman ledakan seperti di Gorontalo Utara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Tentunya ini menjadi kewaspadaan kita bersama. Pentingnya kita memiliki kesiapan cara selamat terhadap tsunami. Dan yang paling utama adalah perlunya sikap tenang dan waspada. Ancaman tsunami, waspada, kita perlu menjauhi pantai. Tidak perlu naik gunung yang tinggi atau bangunan tinggi, tapi cukup menjauhi pantai. Dan fokus khusus untuk yang bermukim di pantai-pantai yang sangat sempit bentuk pantainya atau berbentuk corong atau berbentuk teluk, maka perlu untuk menjauhi kawasan tersebut lebih jauh ya. Karena amplifikasi tsunami bisa terjadi pada kawasan lokal tersebut. Kemudian nanti kita akan mendapatkan informasi pengakhiran tsunami sekitar lebih dari 2 jam dari status ancaman waktu tiba yang kita sampaikan. Sehingga meskipun kita berupaya untuk mengupayakan cara selamat atau menjauhi pantai, masyarakat tidak perlu takut berlebihan atau cemas berlebihan. Kiranya kita berdoa bersama agar tsunami yang terjadi tidak akan menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Karena hasil monitoring kita terhadap real rekod tsunami yang ada, Jepang ke selatan itu di bawah setengah meter. Namun jika ada hal khusus yang mungkin terjadi itu di luar dari estimasi kami, sehingga penting untuk mengupayakan kewaspadaan di kawasan pantai yang berbentuk teluk dan corong. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Daryono atas penjelasannya. Tadi sempat ada gangguan voice, maka kami persilakan kembali kepada Bu Nelly untuk memaparkan kembali terkait tadi yang dipaparkan Bu, terkait data secara singkat, padat dan jelas. Kami persilakan kepada Bu Nelly. Bu Ririn, saya pikir tadi yang disampaikan Pak Daryono sudah sangat lengkap. Barangkali ada beberapa penekanan yang penting bagi kami dari BMKG.
Yang pertama tadi disampaikan meskipun peringatan dini tsunami yang diberikan adalah waspada, kemudian tapi kita juga perlu mencatat bahwa ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan amplifikasi dari dini tsunami, terutama di daerah-daerah yang berbentuk teluk seperti di Papua. Jadi kita juga belajar dari pengalaman gempa di Tohoku sehingga bisa sampai di Papua. Waktu itu juga waspada gitu ya, tapi ternyata sampai di Papua itu 1,5 meter. Jadi kami berharap di daerah-daerah yang sudah tadi disampaikan itu tetap bersiaga gitu ya, siap untuk menghadapi tsunami ini. Meskipun kita tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Daryono, tidak perlu terlalu berlebihan gitu kan ya. Tapi kita tetap sampai nanti peringatan dini tsunami ini akan diakhiri. Kemudian juga beberapa catatan lagi adalah kita sekarang kan kita bisa mempunyai informasi gitu, tsunami yang terjadi di Rusia, tinggi tsunami-nya berapa, kemudian di Jepang kan kita monitor terus sampai dia nanti akan mencapai Indonesia sekitar 1 sampai 2 jam lagi. Nah, di situ sebenarnya menekankan betapa pentingnya kita melakukan data sharing sehingga kita bisa tahu gitu di Rusia udah sampai di mana tsunami-nya, kemudian di Jepang dia kan terus gitu ya. Dan itu juga dimungkinkan ketika ada pertukaran data baik itu dari tide gauge maupun dari data buoy yang ada di Samudra Pasifik. Dan itu sebenarnya bukan punya Indonesia, tetapi karena data ini dibuka untuk seluruh dunia sehingga kita juga bisa melakukan monitor. Mungkin itu Bu Ririn yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Nelly atas penjelasannya. Ini sudah hadir dari Basarnas. Kalau sudah hadir nanti mungkin kami dahulukan Ibu kepada Bapak Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i, kami persilakan, atau yang mewakili. Apakah sudah join? Tadi sudah ada Basarnas, tadi saya lihat. Mungkin kami persilakan Bapak, atau dari BNPB dengan Kapus Datinya Pak Aam, kami persilakan Bapak jika sudah bergabung. Katanya konfirmasinya beliau sudah bergabung, Bu. Izin kami persilakan Bapak. Sudah hadir? Belum ada? Oke, baik. Mungkin dari tambahan dari Kedeputian Geofisika terlebih dahulu kami persilakan. Dr. Bayu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ingin menambahkan beberapa keterangan dari Bu Deputi maupun Pak Daryono, Direktur kami. Jadi gempa bumi yang tadi pada pukul 06.24 ini BMKG mendeteksi pada pukul 6.34. Jadi 10 menit setelah kejadian gempa bumi yang terjadi di Kamchatka, yang jaraknya kalau kita tarik ke sini itu sekitar lebih dari 2000 km ya, itu kita bisa mendeteksi dalam waktu 10 menit. Kemudian kita kirimkan informasi tersebut dalam diseminasi tsunami service provider dalam waktu kurang lebih 12 sampai 13 menit, antara 12 sampai 13 menit, sehingga ini sudah tersebar beberapa member untuk tsunami service provider di Indian Ocean, negara-negara di sekitar pesisir Indian Ocean dan negara-negara di sekitar Indonesia, itu dalam waktu kurang lebih 13 menit. Kemudian parameter yang kita kirimkan pada saat awal itu magnitudonya 7,6. Setelah beberapa saat kemudian ternyata setelah kita proses ada updating parameternya, magnitudenya naik jadi 8,7. Dan sebelumnya hanya peringatan dini tsunami untuk yang berlaku hanya di sekitar Rusia, kemudian Jepang, Filipina, ya itu. Kemudian setelah kami proses lagi updating parameter gempa 8,7, ternyata terdampak ke Indonesia. Untuk itu kami kirimkan peringatan dini tsunami untuk nasional untuk Indonesia maupun untuk service provider updating yang kedua.
itu menambahkan dampak tsunami-nya di beberapa wilayah Indonesia yang tadi sudah disampaikan oleh pimpinan Ibu DG dan Pak Direktur. Dan saat ini kami tetap memantau tsunami yang sudah yang propagasi atau merambat ke wilayah Indonesia. Dan kita terakhir dapat informasi di tide gauge atau alat pasang surut di Guam, jaraknya sekitar 1.500 km dari Papua, itu tercatat 3,7 cm. Jadi tidak besar ya, jadi ini cukup kecil. Namun kita tetap harus monitoring apabila nanti sampai ke Papua. Jadi ada beberapa hal tadi.